Marketeers, balik lagi di Marketeers Hands On dengan gue Clara dan Hafiz yang kayaknya kurang fokus ya. Ngomong-ngomong soal kurang fokus, gue mau memperkenalkan kali ini ada kamera terbaru dari Sony yang pastinya unggulan kalau soal fokus. Ini kita udah syuting fokus. Udah syuting. Oke. Welcome back to Marketeers Hands On bersama saya Hafiz dan Clara. Diulang lagi ya Pak? Tadi udah. Udah kan kurang fokus ya. Kayaknya harus tahu nih produk Apa Sony sih? yang terbaru supaya lebih fokus. Emang itu produknya yang diunggulin dia bisa fokus. Iya juga sih. Sebenarnya kalau misalnya ngomongin soal kamera Sony. Oh kamera. Iya kamera. Kirain Sony apa? Sony apa? Sony TV. Sony Enggak ya Tulung. kali ini. Sony Tulung. Sony Tulung. Tua bener lu. Oke. Karena kita akan ngebahas soal kamera nih. Kamera. Oke. Sebelumnya kameranya di sini. Coba tolong ya. Oke. Videographer kita di sini. Ini ceritanya menarik ini. Cerita ada di sini. Sebelumnya gue udah datang sama videographer kita. Oh iya, kece-kece itu ya. Yang lajang-lajang itu katanya. Kalau jauh dari rumah lajang katanya. Astaga. Oke, untuk mengunjungi, untuk datang langsung ke acara peluncurannya Sony FX30 Cinema Line. Diundang oleh Sony Indonesia. Wow. Jadi acaranya tuh nggak cuma peluncuran aja, tapi mereka juga ngasih kita kesempatan untuk touch and try. Bisa nyoba, bisa nyobain di sana. Make-make. Iya, make-make, ya pakai kameranya. Iya dong. Iya, gue ya, terus lanjut. Terus habis itu beberapa hal sih membuat gue amazed. Oke, Sony FX30. Iya, Cinema Line-nya dari Sony Indonesia yang membuat Clara amazed. Amaze-nya itu gue tuh sampai norak banget karena pokoknya tuh sampai karena gue amazed banget sama apanya, sama fokusnya tadi kan. Oh, nggak kayak gue tadi ya? Iya, kalau lu kurang fokus sih. Kurang amazed. Gue kurang amazed emang. Iya. Nah, kenapa bisa bikin amazed? Karena fokusnya itu luar biasa, Kak. Kayak fokusnya luar biasa? Maksudnya ya autofocus sebetulnya kan dari zaman dia ngeluncurin Sony Ericsson W sekian udah ada autofocus ya. Cuma apa nih maksudnya bikin itu handphone ya. Tapi ada tulisannya kan di kamera itu ada autofocus berapa kan iya kan di Sony seri W pertama tuh udah ada. Tapi kalau ini bukan gitu ya. Nah, tapi fokusnya tuh di mana aja? Apakah misalkan kayak yang gua tahu ya, kayak dia bergerak atau ngikutin orang atau zoom out tuh cukup fokusnya tuh gimana? Berarti itu autofokusnya tuh real time, terus real time trackingnya tuh bagus banget sampai bahkan lo ketika mengambil gambarnya itu gelap, di zoom in zoom out itu fokusnya tetap ke objek yang pengen lo ambil. Nggak hitam aja ya? Enggak, dan nggak blur, nggak bingung kameranya ini harus ngezoom kemana, apa fokus kemana. Gitu. Pasti kamera mahal. Betul. Tapi kalau dibandingin sama Cinema Line lain dari Sony FX30 ini termasuk yang paling terjangkau. Jadi entry level kah? Betul. Iya dong, kan gue udah baca artikel di situ. Ya. Nah, kalau misalnya bahas soal harganya, FX30 ini hadir di ada dua harga sih. Ada yang sekitar 20 jutaan. 27,9. Iya, 27,9 betul. Dan 33,9. Nah, 27,9 yang mana tuh? Yang FX30 B. Ini pinter kan. Ini pancing gitu ya ingatannya. Tapi kalau yang lainnya tadi yang around 30 million itu yang 33,9. Ya, itu yang FX30-nya. Terus ngomongin menariknya tadi apa sih selain autofocus tuh menariknya apa sih? Menariknya lagi adalah dari si tampilan sama desainnya. Tampilan dan desain. Dia tuh lebih ringkas. Ini buat pegiat seni film ya, sinema ya. Iya benar-benar. Tapi biasanya gede-gede kan kameranya kan? Iya, tapi mereka nggak menyasar filmmaker yang profesional. Tapi mereka menyasar orang-orang yang video-video amatir gitu. Iya, bisa kayak videographer sama filmmaker yang pemula dan juga content creator. Nah, mereka ini menyasar mereka yang pemula-pemula ini, tapi dengan fitur yang nggak pemula. Fiturnya profesional. Jadi mereka ini bisa have a taste of professional feature di kamera FX30 ini. Jadi ala-ala
sinemanya ya beneran ya. Betul, sinematiknya bagus banget dari fitur-fitur yang ada di dalamnya. Dan tadi kayak gue bilang, secara desain itu juga jadi lebih ringkas gitu. Lo nggak perlu bawa yang kamera gede-gede untuk mendapatkan hasil yang sinematik. Rangkum ya. Iya, mereka terangkum di dalam satu kamera itu. Ringkasan, rangkuman. Iya, ringkasan dan rangkuman. Jadi centil sih lo? kan tadi ketinggian, jadi mau diturunin. itu diturunin susah, jadi tetap tinggi. Oke, berarti foto fokus, desainnya compact, ringan, ringkas. Terus tadi fiturnya meskipun harganya dibilang sama dia murah, tapi menurut gue juga tetap mahal. Karena mungkin udah memakan gaji gue 1/10 ya. Ya ketahuan deh gajinya berapa nih. Soalnya tapi kalau ngomongin soal perbandingan sama sinema lain yang lain. FX3 ya? Tuh FX3 misalnya ya? FX3 aja itu tuh udah jauh banget. Ya? 60 juta ya? Separohnya. 60 juta ya setengah lah gaji gue ya. Iya oke. Dia ini kenapa ya tiba-tiba buka-bukaan soal gaji, apa karena ini tanggal gajian nih kita syuting? Iya dong. Baru banget tadi lewat. Fresh ya, lewat doang. Jadi gitu. Nah kemarin sih pas kita nyobain langsung sih, gue tuh tertarik sama si fitur yang tadi itu, zoom in zoom outnya. Seru dong. Gue gak diajak lagi kan. Seru tapi cuma nggak ada 7 menit. Padahal kan kita dikasih waktu 7 menit. Tapi belum ada 7 menit kita di atas sana. Emang di atas gitu tempat touch and try. Enggak, maksudnya ada. Di panggung. Iya, enggak di panggung juga. Rumah jadi bedeng. dibikin installation Mezzanine. gitu. Enggak. Terus pokoknya dibikin installation gitu, kita nyobain di sana. Ternyata belum ada 5 menit mati lampunya. Ternyata tanda sudah habis waktunya. Jadi kayak kurang sih Sony Indonesia. Kita agak protes ya di situ ya karena dimatiin lampunya gitu. Jadi kayak kurang bisa explore langsung gitu. Jadi gue cuma ngeliatin yang zoom in zoom out, terus kayak emang sih dikasih penjelasan juga di atas kayak ini tuh memorinya juga nggak bisa yang sembarangan karena emang si memori itu maksudnya memori cardnya yang dipakai karena emang dengan fitur yang sedemikian rupa dan hasil gambar yang benar-benar clear gitu, emang butuh memory card yang gede juga. Filenya pun gede-gede kayaknya ya? Kayaknya sih yang jadi video hasilnya itu juga gede-gede sih filenya. Jadi mereka membutuhkan paling enggak memory card yang mempunyai kecepatan 800 Mbps. Itu bukan memori biasa ya? Bukan memori biasa. Oh, MBB. Bukan. BMB. Bukan memori biasa. Tapi udah dapat memori enggak, itu harganya dijual beli lagi di. Kalau kemarin sih masih tahu kalau misalnya mau beli itu sekitar 6 jutaan harganya. Untuk memory cardnya aja. Cross-sell. Tapi sih investasi menurut gue ya, walaupun harganya segitu dengan hasil yang luar biasa, why not gitu. Karena pas di sana juga kita dikasih lihat beberapa hasil film pendek dari sutradara-sutradara yang menggunakan kamera FX30 itu. Iya, akal-akalan kan biar dia jual kamera, dia jual memori juga. Memori pasti mahal kan? Pasti mahal kan memorinya? Lumayan kan 6 juta tadi gue bilang. 6 juta? Untuk si memorinya. Oke. Gue nggak skeptis kok. Kalau videografer kita sih tertarik ya. Oh iya. Keren banget, bagus banget. Gila tuh kalau dikasih kamera gitu hanya mungkin kalau sehari-hari, kalau kita kan sehari tuh tayang 2 video ya. Iya, itu bisa langsung 64 video. Iya, karena kameranya tuh fiturnya udah profesional banget. Videonya amatir semua lagi. Tapi dengan kualitas yang profesional walaupun amatir. Tetap. Ya. Mungkin tapi kayaknya nggak usah diinin lah ya, nggak usah diajuin ke kantor. Lu bayangin dia nge-shoot 64, yang syuting siapa ya? Kita juga harus syuting 64 kali juga jadi malah PR ke kita ya. Jadi jagung brodong. Oke, nah kalau misalnya kita kayak nggak bisa ya ngebahas soal kayak lebih lanjutnya fitur-fiturnya kayak apa. Sayang sih. Secara gue yang amatir banget ya dari segi pengetahuan kamera, menurut gue itu udah keren banget. Udah keren banget ya? Udah keren banget. Karena tapi sayang dong kalau cuma lu buat foto-foto di kayaknya enggak sih kan. Duku atas gitu kan. Itu namanya kan udah cinema line. Buat video ya? Buat video gitu. Buat ini apa? Lebih oke. Bumerang. Nggak ada ya? Nggak juga dong, jangan dong. Berarti masuk ke entry level tapi untuk kualitas profesional ditujukan konsumen pemula. Betul. Dia kemarin punya aktivasi apa sih? Ngundang media doang ya? Kemarin di acara itu juga yang hadir tuh nggak cuma media yang diundang tapi juga ada dealer juga dan
pas kita aktivasi touch and try itu tadi didampingi sama sutradara-sutradara yang bikin video film pendek yang udah ditayangin waktu kita di sana gitu. Oh, berarti dikasih tahu lah ya. Iya, mereka tuh yang ngasih tahu ini fiturnya bagus ini ya, filmnya ya? Bagus sih. Dan itu masih ribet nggak syuting kalau dengan sentuhan teknologi? Bisa dibilang kan ini inovasi teknologi baru kan. Mungkin akan mempersingkat atau mempersimpel proses syuting atau alat-alat yang dibawa. Ya pokoknya jadinya mempermudah kerja mereka lah ya. Nah beberapa sih yang gue lihat ada salah satu film yang menarik itu tuh lari-larian Kak. Beneran lari-larian itu filmnya isinya orang lari. Tapi gambarnya tetap stabil. Si videografernya lari juga? Iyalah, itu kelihatan pakai alat gitu gimbal gitu? Enggak ternyata, jadi handheld, walaupun di handheld doang, gambarnya tetap fokus. Nggak buyar gitu loh. Kan kadang kalau misalnya gerak, itu kan pasti blur kan, karena harus nyesuaiin fokus lagi, ini enggak. Oke, menarik ya? Menarik. Untuk harga. Pantesan videografer kita naksir banget. Oh, oke, dia mau kayaknya mau syuting lari-lari ya, iya, kejar kereta. Betul. Biarin aja. Kejar-kejar kereta sama dia. Dan menurut gue sih untuk kamera segitu ya, bagi konten kreator, filmmaker pemula ataupun videografer itu menurut gue menjadi investasi yang menarik. Menarik ya? Iya. Oke, well. Karena kan untuk jangka panjang ya. Okay. Dan mungkin ada aktivitas lain nggak? So far yang gue tahu belum ada lagi sih. Tapi emang kemarin dijual udah ready ya? Pre-order. Oh, pre-order. Nanti ready bulan November. Wow, cakep tuh buat kado ulang tahun. Siapa ini yang ulang tahun nih tiba-tiba? Nggak usah lah. Kode ya? Oh, ada yang kode. Gak nih kalau kameranya ke paha gue lagi gesek-gesek ke paha gue nih. Kayak orang pengen minjem duit. Ada yang kode. Siapa yang ulang tahun gitu? Iya. Gitu, agak males ya kalau dia ulang tahunnya 30. Berarti influencer gak ada yang ikut ya? Influencer pantas gue gak diajak ya? Karena teman-teman gue gak ada yang ikut. Ya Kang? Kemarin sih acaranya seharian sih. Setelah kita tuh harusnya influencer sih kayaknya. Kayaknya gue datang. Lo tuh gak diajak. Coba tolong meme lo tuh gak diajak. It's okay. Oke. Kalau misalnya videografer kita approve berarti bagus sih kata gue. Ya bagus ya. Videografer kita bagus lah. Iya loh. Karena videografer kita bagus, jadi dia tahu yang mana yang bagus lah. Iya, benar-benar kayak video-video yang ada di YouTube kita kan bagus-bagus. Bagus, betul. Kita tahu kan kualitas audio seperti apa. Oke, gitu aja. Gitu aja sih kalau dari Sony FX30. Hari ini gue sangat sedikit berbicara. Karena emang gak ada on the spot ya waktu itu. Jadi emang sayang banget nih, udah gak dipinjemin. Tolong Sony. Udah dibawain produknya. Ada kok di sini. Tapi lumayan lah experience yang diberikan ya. 7 menit kurang dikit lah ya. Iya, 7 menit kurang dikit dimatiin lampunya. Ya mungkin bisa buat catatan lah buat Sony ya. Iya, jangan dimatiin mungkin, dikasih tahu aja. Mbak udah ya Mbak gitu. Ya sama-sama nyari makan kita ya. Udah aja. Oke, so far kayak gitu aja. Review dari Sony FX30 untuk para sinias pemula. Oke, betul. Dan kreator. Katanya bagus banget kata Clara tadi ya. Harganya around 30 juta lah ya. 27 sampai 33. Ya. Wow. Sekian dari kita, memang kita kan amatir ya, kita nggak terlalu tahu kamera. Iya, jadi mana yang ini langsung... yang amatir bukan videonya, kontennya. Kitanya, kalau kameranya profesional banget. Cuma ya itu tadi, karena gue sangat amatir, apa yang gue catch ya itu tadi. Tapi penting sih, maksudnya kan nggak mungkin ada juga orang konten kreator yang baru banget. Terus ngeliatnya ya lihat di dasar-dasar permukaan air aja, udah bagus, udah bagus. Kan jadi salah satu titik touch point yang harus dijawab juga oleh betul-betul merek manapun. Betul. Dan untuk nanti loncat ke mungkin kamera yang lebih pro lagi, cinema line yang lainnya yang lebih tinggi lagi, mungkin udah oke. Jadi udah nggak terlalu bingung gitu. Iya. Oke, kita tutup yuk. Udah dikasih warning. Betul. Kepanjangan kasihan ntar sampai malam dia ngeditnya. Oke, segitu dulu dari kita berdua. Kalau misalnya ada yang mau memberikan saran, misalnya produk apa yang mau dicoba gitu ya, di review, di hands on, boleh banget. Boleh di komen, boleh juga catch up di media sosial kita, ada di Instagram, LinkedIn, Facebook. masukin CV juga boleh lah. Boleh, silakan kalau yang mau join. Oke, segitu dulu dari kita berdua. Thank you so much for watching. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya supaya selalu tahu nih apa sih update terbaru dari Marketeers TV. Oke,
See you next time. Sampai jumpa lagi dengan Clara yang lebih on fire.